Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiraina Jafar dengan NIM 4114210002. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Ini saya buat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Siti Jakia SPD MPD. Sebelum kita masuk ke materi inti yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu kurikulum pembelajaran. Menurut istilah, kurikulum di atas sejalan dengan penuturan Jayes yang menyatakan kurikulum berasal dari bahasa Latin cur yang berarti berlari di lapangan pertandingan atau race course. Jayes mendefinisikan kurikulum adalah suatu arena pertandingan sebagai tempat siswa bertanding untuk menguasai suatu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai dengan pemberian diploma, ijazah, atau gelar kesarjanaan. Kurikulum pembelajaran merupakan seperangkat rencana dan panduan yang mengatur tujuan, isi, metode, dan penilaian pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan arah dan kerangka kerja dalam menyusun pengalaman pembelajaran yang terstruktur bagi para peserta didik. Kurikulum pembelajaran mencakup beberapa elemen penting. Di antaranya yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menetapkan apa yang diharapkan peserta didik guna untuk menyelesaikan suatu tahapan pembelajaran. Tujuan ini dapat berupa penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kombinasi dari ketiganya. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3, yaitu yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Elemen yang paling penting yang kedua yaitu isi pembelajaran, merupakan materi atau konten yang akan diajarkan kepada peserta didik. Ini mencakup pengetahuan, konsep, prinsip, fakta, dan keterampilan yang relevan dengan mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Kurikulum dalam komponen isi adalah suatu yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar mengajar guna mencapai tujuan. Kurikulum memiliki kriteria yang membantu perencanaan pada kurikulum. Kriteria kurikulum adalah sebagai berikut: sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa, mencerminkan kenyataan sosial, mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian komponen yang berikutnya ada metode pembelajaran, strategi dan pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Metode pembelajaran dapat melibatkan diskusi, kelompok, praktik, eksperimen, proyek, presentasi, dan penggunaan teknologi pendidikan. Elemen yang keempat yang tak kalah pentingnya yaitu evaluasi pembelajaran. Proses pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Evaluasi ini merupakan evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan melalui tes, tugas, proyek, portofolio, atau bentuk penilaian lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh tenaga pengajar tersebut. Komponen yang kelima yaitu penyesuaian dan pengembangan. Kurikulum pembelajaran perlu diperbarui dan disesuaikan secara berkala untuk mengakomodasi perkembangan pendidikan, kebutuhan peserta didik, perubahan dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi. Tujuan dari kurikulum pembelajaran adalah untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, relevan, dan komprehensif bagi peserta didik. Kurikulum yang baik diharapkan mampu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek akademik, sosial, emosional, dan keterampilan dari peserta didik itu sendiri. Kurikulum sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama ada fungsi penyesuaian, di mana kurikulum berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya,
mengingat sifat lingkungan yang dinamis atau dapat berubah-ubah. Fungsi yang kedua ada fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi sebagai alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Fungsi yang berikutnya ada fungsi diferensiasi sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya. Juga dapat mempersiapkan diri kita atau diri siswa untuk bisa hidup dan bertahan dalam masyarakat jika siswa ini tidak melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, ada fungsi pemilihan. Sebagai pemilihan, kurikulum berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi siswa dalam menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, ada fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan yang ada dalam dirinya. Saat siswa telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Baik, kita masuk ke jenis-jenis kurikulum. Apa saja sih jenis-jenis kurikulum? Yang pertama ada kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang bertujuan untuk dapat dilakukan dan menjadi acuan untuk pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh sebab itu, kurikulum ideal merupakan pedoman wajib bagi guru. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum formal atau kurikulum tertulis, written curriculum. Guru pun dituntut untuk memahami dengan benar kurikulum ideal ini. Bukan hanya tentang tujuan yang harus dicapai, tapi juga berbagai hal yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua ada jenis kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya saja jika ada praktek di sebuah sekolah dalam mengamati mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan mikroskop. Apabila kurikulum tersebut diterima di sekolah yang telah memiliki peralatan semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakan sesuai tuntutan kurikulum yang ada. Kurikulum yang berikutnya adalah kurikulum tersembunyi. Kurikulum ini pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, suatu perilaku yang muncul di luar tujuan yang telah dideskripsikan oleh guru sebelumnya. Pada hakikatnya, kurikulum ini berisi ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk dokumen atau tulisan secara sistematis dan logis. Dengan memperhatikan unsur scope dan sequence, selanjutnya dokumen tertulis itulah yang disebut dengan kurikulum yang terencana. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia. Perubahan kurikulum di Indonesia tidak hanya semata-mata terjadi, tetapi ada beberapa faktor utama yang mempengaruhinya. Contohnya, yang pertama ada perkembangan dan perubahan dalam pendidikan global. Kurikulum perlu terus berkembang untuk mengikuti perkembangan dan perubahan dalam pendidikan global. Tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan tuntutan pasar kerja berubah seiring waktu. Dan kurikulum harus mengakomodasi perubahan ini untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Yang kedua, tantangan dan kebutuhan lokal. Setiap daerah dan komunitas memiliki tantangan dan kebutuhan pendidikan yang unik. Kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan konteks lokal dan memenuhi kebutuhan khusus siswa dalam berbagai aspek seperti budaya, bahasa, agama, dan geografi. Ada faktor yang ketiga yaitu evaluasi dan penelitian pendidikan. Evaluasi ini yang dilakukan secara terus-menerus membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang ada. Temuan-temuan ini dapat menjadi dasar bagi perubahan dan peningkatan kurikulum untuk memastikan efektivitas dan relevansi pembelajaran. Yang keempat, ada kemajuan teknologi. Kemajuan ini mempengaruhi cara belajar dan bekerja.
Kurikulum perlu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berbasis digital. Faktor yang kelima, ada perubahan paradigma pendidikan. Terjadi pergeseran paradigma dalam pendidikan yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, penerapan keterampilan abad ke-21, pengembangan karakter, dan pemahaman mendalam. Kurikulum harus mencerminkan perubahan ini dan mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif, aktif, dan berorientasi dalam penerapan pengetahuan di kehidupan nyata. Kita masuk ke perkembangan kurikulum pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1994. Pada tahun ini diadopsi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut dengan KTSP. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dengan penekanan pada penguasaan keterampilan praktis dan pengembangan sikap positif siswa. Yang kedua, kurikulum 2004. Pada tahun tersebut diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi inti siswa melalui pendekatan tematik dan integratif. Penerapan KBK ini mengalami tantangan dalam implementasi yang konsisten dan evaluasi yang akurat. Perkembangan berikutnya yaitu terjadi pada 2013. Kurikulum 2013 diperkenalkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kurikulum ini mengusung pendekatan saintifik dan berbasis pada pengembangan karakter siswa. Terdapat penekanan pada pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Perkembangan yang berikutnya yaitu ada Merdeka Belajar. Pada tahun 2019 diluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah dan siswa dalam mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi siswa. Yang kelima yaitu kurikulum 2019. Menggabungkan beberapa pendekatan sebelumnya dengan pendekatan pada pengembangan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Terdapat pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan kurikulum pembelajaran di Indonesia terus berlanjut dan melibatkan pembaruan dan penyesuaian berdasarkan evaluasi dan kebutuhan pendidikan yang berkembang. Penting untuk dicatat bahwa implementasi kurikulum dapat berbeda di setiap tingkat pendidikan dan wilayah di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan kurikulum pembelajaran yang merupakan prinsip-prinsip dan teori yang menjadi dasar dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Berikut ini adalah beberapa landasan kurikulum pembelajaran yang umumnya digunakan. Yang pertama ada filosofi pendidikan. Landasan ini mencakup pandangan tentang tujuan pendidikan dan kepercayaan tentang hakikat manusia, masyarakat, dan pembelajaran. Filosofi pendidikan membantu dalam menentukan orientasi dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui kurikulum. Yang kedua ada psikologi pendidikan. Landasan psikologi pendidikan berkaitan dengan pemahaman tentang perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Teori-teori psikologi pendidikan seperti perkembangan kognitif, Piaget atau teori belajar behavioristik dapat memberikan panduan dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Berikutnya ada teori belajar dan pengajaran. Landasan ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat mengajar secara efektif. Teori-teori seperti teori konstruktivisme, teori pembelajaran kolaboratif, atau teori pembelajaran berbasis masalah dapat menjadi dasar untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif. Yang berikutnya ada konteks sosial dan budaya. Landasan ini mengakui pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran. Kurikulum perlu mempertimbangkan keberagaman siswa, nilai-nilai budaya, dan realitas sosial dalam merancang pengalaman pembelajaran yang inklusif dan relevan. Yang kelima ada perkembangan teknologi.
Landasan ini mengakui peran teknologi dalam pendidikan. Dalam era digital kali ini, kurikulum perlu mengintegrasikan teknologi pendidikan sebagai alat pembelajaran yang efektif dan mempersiapkan siswa untuk kebutuhan masyarakat yang semakin tergantung pada teknologi. Yang keenam, ada evaluasi pembelajaran. Landasan ini mencakup prinsip-prinsip dan metode evaluasi pembelajaran untuk mengukur pencapaian siswa dan efektivitas kurikulum yang ada. Evaluasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Landasan kurikulum yang kedua yaitu ada standar dan kebijakan pendidikan. Landasan ini berkaitan dengan standar dan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Kurikulum perlu mematuhi standar pendidikan nasional atau regional serta kebijakan yang berlaku dalam konteks pendidikan tertentu. Landasan kurikulum pembelajaran ini memberikan arahan dan dasar yang kokoh dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang efektif, relevan, dan memenuhi kebutuhan siswa dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum merdeka belajar dilakukan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, terdapat karakteristik khusus yang digunakan dalam kurikulum merdeka, antara lain pembelajaran yang berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skills dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Berfokus pada materi esensial sehingga tersedia waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Tahapan implementasi kurikulum merdeka belajar. Pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar tidak serta-merta dilaksanakan secara penuh dan serentak. Sesuai dengan kebijakan Kemendikbudristek, diberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Bagi satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum belajar Merdeka Belajar, terdapat 3 pilihan kategori dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Di antaranya kategori yang pertama ada kategori mandiri belajar. Kategori ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka Belajar dengan tetap menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Kategori berikutnya ada kategori mandiri berubah. Pada tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023, satuan pendidikan mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Penggunaan perangkat ajar yang disediakan dalam PMM sesuai jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 9. Kategori berikutnya yaitu ada kategori mandiri berbagi. Satuan pendidikan dipersilahkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar diikuti dengan pengembangan mandiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 9 mulai tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Keunggulan dari kurikulum mereka antara lain yang pertama ada struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Arah perubahan kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru terkait jam pelajaran karena ditargetkan dipenuhi dalam 1 tahun, bukan setiap minggu seperti sebelumnya, sehingga kelebihan bagi para guru dalam mengatur waktu lebih leluasa. Fokus pada materi esensial. Materi pelajaran yang terlalu padat membuat tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kedepannya pembelajaran akan difokuskan pada materi yang esensial. Keunggulan yang ketiga ada penggunaan beragam perangkat ajar. Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran konseptual. Oleh karena itu, kurikulum mereka kedepannya akan memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Keunggulan yang keempat ada pemanfaatan teknologi digital. Mengikuti perkembangan zaman, saat ini diperlukan adanya aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik, mengajar secara mandiri, dan berbagi praktik baik. Salah satunya adalah platform Merdeka Belajar. Ingarsa Sung Tuadi, Ing Media Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara para murid harus menciptakan prakarsa atau ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Itulah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Seorang guru tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan ilmu kepada setiap muridnya, melainkan guru memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dan contoh yang baik di depan mereka, memunculkan ide dan menyemangati saat berada di antara para muridnya, serta memberikan dorongan juga arahan agar muridnya tidak sampai salah melangkah. Seberat itulah tanggung jawab seorang guru terhadap muridnya hingga membuatnya pantas menyandang status pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.